Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat berjumpa kembali dalam Ujar, Unpam Mengajar. Perkenalkan, saya Nurisma Latri, dosen program studi ekonomi syariah S1 Fakultas Agama Islam Universitas Pamulang yang akan menemani teman-teman dalam membahas mata kuliah analisis pembiayaan keuangan syariah. Materi yang akan dibahas kali ini ada 3, yaitu teori dan ruang lingkup bank syariah, definisi pembiayaan dan jenis-jenis pembiayaan, dan terakhir adalah akad-akad yang digunakan dalam pembiayaan. Materi ini akan disajikan selama 30 menit ke depan, jadi jangan sampai terlewatkan. Tonton terus di Sasmita Jaya TV, berbagi untuk negeri. Teman-teman mahasiswa dimanapun berada, sudah sama-sama kita ketahui bahwa bagi calon bankir syariah, memahami jenis usaha atau akad sesuai dengan prinsip syariah adalah suatu hal yang wajib dilakukan. Dalam hal ini, kita sebagai calon bankir, tepatnya analis kredit atau pembiayaan, yang disebut juga account officer, perlu memahami produk usaha bank dalam menyalurkan pembiayaan yang menjadi kebutuhan calon nasabah. Oleh karena itu, pemahaman dan analisa pembiayaan menjadi hal yang penting untuk selalu dibahas, dengan harapan risiko kredit macet yang biasa melekat pada produk pembiayaan dapat diminimalisir. Bahasan materi pada pertemuan kali ini diharapkan mahasiswa dapat memahami ruang lingkup bank syariah, definisi pembiayaan dan jenis-jenis pembiayaan, serta akad-akad yang digunakan dalam pembiayaan pada bank syariah. Penasaran dengan materi kali ini? Mari kita mulai pembahasannya. Teman-teman mahasiswa, materi pertama dalam pertemuan ini adalah ruang lingkup bank syariah. Lembaga keuangan perbankan syariah di Indonesia sudah hadir dalam kurun waktu yang lama, 32 tahun, semenjak berdirinya Bank Muamalat Indonesia pada tahun 1992. Yang kemudian pemerintah memberlakukan Undang-Undang Nomor 10 tahun 98 yang memberi peluang bagi bank umum untuk melayani transaksi syariah atau disebut juga dengan dual banking system sebagai tindak lanjut dari pemikiran pengembangan sistem ekonomi syariah. Hal ini disambut dengan respon yang sangat baik dan cepat oleh bank-bank konvensional dengan membentuk BUS atau Bank Umum Syariah dan UUS, Unit Usaha Syariah. Apa perbedaan pokok antara bank konvensional dengan bank syariah? Yaitu terletak pada landasan falsafah yang dianutnya, di mana bank syariah tidak melaksanakan sistem bunga dalam seluruh aktivitasnya, sedangkan bank konvensional justru kebalikannya. Hal inilah yang menjadi perbedaan yang sangat mendalam terhadap produk-produk yang dikembangkan oleh bank syariah, di mana untuk menghindari sistem bunga tadi, sistem yang dikembangkan adalah jual beli serta kemitraan. Jadi ada 2 yang dilaksanakan dalam bentuk bagi hasil. Nah, dengan demikian jelas ya, sebenarnya semua jenis transaksi perniagaan melalui bank syariah diperbolehkan asalkan tidak mengandung unsur bunga atau disebut juga riba. Asas penting pada keuangan Islam adalah keinginan untuk mempertahankan moral, kemurnian bahwa semua transaksi dana yang ditujukan untuk investasi harus sesuai syariah, dengan memastikan tidak tercampurnya dengan dana lain yang mungkin terlibat dengan riba, gharar, atau kegiatan haram. Sebagaimana firman Allah, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Quran Surat Al-Baqarah ayat 275. Di ayat lain, maka jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercaya itu menunaikan amanatnya, dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah. Quran Al-Baqarah ayat 283. Nah, di sini dana nasabah dalam bank syariah dikelola dalam 2 bentuk, yaitu titipan dan investasi. Cara titipan di sini berbeda kalau pada deposito bank konvensional, di mana kalau deposito bank konvensional upayanya membungakan uang. Di bank syariah, konsep dana titipan berarti
Kapan saja si nasabah membutuhkan, maka bank syariah harus dapat memenuhinya. Akibatnya dana titipan menjadi sangat likuiditasnya tinggi, sehingga membuat dana titipan kurang memenuhi syarat untuk investasi yang membutuhkan pengendapan dana. Karena pengendapan dana yang tidak lama atau dititip, maka bank boleh saja tidak memberikan imbal hasil karena titipan. Sedangkan kalau dana nasabah yang diinvestasikan karena konsepnya investasi, maka ada usaha menanggung resiko di dalamnya. Artinya apa? Setiap kesempatan untuk memperoleh keuntungan dari usaha dilaksanakan, di dalamnya ada juga resiko untuk menerima kerugian. Maka antara si nasabah dan si bank sama-sama saling berbagi keuntungan maupun resiko. Seperti halnya bank konvensional, bank syariah juga berperan sebagai lembaga intermediasi keuangan, yang dimana tugasnya menghimpun dan menyalurkan dana kepada masyarakat. Dalam menjalankan fungsinya untuk menghimpun dan menyalurkan dana, bank syariah mengelola dana yang berhasil dihimpun dan menyalurkannya kepada masyarakat. Nah, hal ini tertera dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 10 tahun 98 tentang perbankan, yaitu bahwa bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat yang banyak. Kredit di bank syariah disebut dengan pembiayaan, yaitu penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak yang mewajibkan pihak untuk dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut dalam jangka waktu tertentu, tentu dengan imbalan atau bagi hasil. Nah, secara rinci dalam Undang-Undang nomor 21 tahun 2008 menjelaskan bahwa apa yang dimaksud dengan penyediaan atau tagihan pada bank syariah itu, yang pertama adalah transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan musyarakah. Yang kedua, transaksi sewa menyewa dalam bentuk ijaroh atau sewa beli dalam bentuk IMBT, ijaroh muntahiyah bitamlik. Yang ketiga, transaksi jual beli dalam bentuk piutang murabahah, salam dan istisna. Yang keempat, transaksi pinjam meminjam. Nah, ini bentuknya adalah piutang qard. Dan yang kelima, transaksi sewa menyewa jasa. Bentuknya adalah ijaroh untuk transaksi multi jasa. Nah, pembiayaan berdasarkan sifatnya ada dua bentuknya. Yang pertama adalah pembiayaan konsumtif dan yang kedua adalah pembiayaan produktif. Apa itu pembiayaan konsumtif? Nah, pembiayaan konsumtif ini hanya memenuhi kebutuhan yang habis digunakan. Nah, sedangkan pembiayaan produktif dapat digunakan untuk peningkatan usaha, baik investasi ataupun produksi. Nah, kegiatan produksi ini dapat disalurkan ke berbagai sektor. Entah itu pertanian kah, perikanan, pertambangan, penggalian, perindustrian, pengolahan, apalagi listrik, gas dan air, konstruksi, perdagangan besar dan eceran, transportasi, pergudangan, komunikasi, dan lain sebagainya. Berdasarkan pengertian di atas, dapat kita pahami bahwa pembiayaan tersebut harus disalurkan kepada usaha-usaha sektor tadi yang tidak dilarang dalam syariah Islam atau tidak dilarang oleh Bank Indonesia, dan dilakukan dengan memperhatikan tingkat risiko terkait dengan individu nasabah, jenis usaha yang dibiayai ataupun siklus usaha, atau yang bisa kita bilang business cycle, usaha pendukung jalannya usaha dan kondisi lingkungan eksternal yang mungkin dapat mempengaruhi rentabilitas dan pengembalian atas pembiayaan tersebut. Karena di sini nasabah kita adalah nasabah usaha ya. Nah, pada penyaluran pembiayaan yang dilakukan oleh bank syariah tadi terdapat resiko, namanya resiko kredit. Nah, apa itu resiko kredit? Resiko kredit ini adalah resiko keuangan yang termasuk
dalam risiko gagal bayar, nggak bisa membayar cicilan, gitu ya. Nah ini penting karena risiko ini menjadi salah satu penyebab kegagalan bank syariah. Risiko ini lebih besar daripada risiko lainnya, terutama apabila model pembiayaannya adalah profit and loss sharing. Semakin besar porsi pembiayaan yang bermasalah karena nasabah tidak mampu membayar kembali kewajibannya, maka di sini bank membutuhkan yang namanya biaya penyisihan penghapusan pembiayaan yang lebih besar. Tentu dapat menurunkan tingkat pendapatan dan tingkat kesehatan bank. Sehingga kedepannya bisa memungkinkan bank syariah mengalami kegagalan. Oleh karena itu, kawan-kawan mahasiswa, pemahaman yang lebih baik tentang ruang lingkup pembiayaan ini dapat kita pahami bagaimana menyalurkan pembiayaan yang baik dan berisiko rendah. Materi selanjutnya yaitu akad-akad dalam transaksi perbankan syariah yang digunakan dalam pembiayaan. Yang pertama ini adalah wadiah. Kalau wadiah adalah titipan barang atau uang antara pihak yang mempunyai barang dan bank yang diberikan kepercayaan. Tujuannya untuk apa? Untuk menjaga keselamatan, keamanan, dan keutuhan barang atau uang tersebut. Itu untuk tabungan nih biasanya ya. Nah yang kedua, akad yang namanya mudharabah. Akad mudharabah ini akad kerjasama. Jadi ada satu pihak, yang pertama adalah sohibul mal atau bank syariah yang menyediakan seluruh modal. Jadi bank syariah punya modal. Dan yang kedua adalah mudharib, amil atau si nasabah. Dia selaku apa? Dia bertindak selaku pengelola dana dengan kesepakatan yang dituangkan dalam akad. Sedangkan kerugiannya ditanggung oleh siapa? Kalau ada kerugian ditanggung oleh bank syariah. Kecuali jika pihak kedua atau si nasabah melakukan kesalahan yang disengaja atau lalai atau menyalahi perjanjian. Itu mudharabah. Yang ketiga namanya akad musyarakah. Apa itu musyarakah? Musyarakah ini adalah akad kerjasama, bisa dua pihak atau lebih untuk usaha tertentu di mana masing-masing pihak memberikan porsi dana masing-masing. Jadi yang kerjasama ada mudharabah, ada musyarakah. Nah yang keempat ada namanya akad murabahah. Murabahah ini adalah akad jual beli, di mana akad pembiayaan suatu barang dengan menegaskan harga belinya. Harga belinya berapa ditegaskan kepada si pembeli, yang kemudian pembeli membayar dengan harga yang lebih sebagai keuntungan yang disepakati. Selanjutnya ada yang kelima akad salam. Akad salam ini juga sama untuk suatu barang. Jadi akad pembiayaan digunakan untuk suatu barang dengan cara pemesanan, di mana pembayaran harga yang dilakukan terlebih dahulu dengan syarat tertentu. Jadi ada syarat-syarat tertentu yang disepakati karena pemesanan ya. Selanjutnya yang keenam ada akad istisna. Akad ini sama, masih terkait dengan akad pemesanan barang, tapi lebih kepada proyek pembuatan barang. Jadi ada proyek tertentu yang disepakati antara pembeli atau mustani dalam bahasa Arabnya dan penjual atau pembuat, si soni. Jadi ada penjual dan pembuat gitu ya. Oke, kemudian ada juga akad ijaroh. Kalau ijaroh ini kalau dalam pembiayaan akadnya dalam rangka memindahkan hak guna atau manfaat dari suatu barang atau jasa berdasarkan transaksi sewa tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri. Nah itu jadi untuk sewa biasanya. Nah kemudian ada juga namanya IMBT. Apa itu IMBT? Singkatan dari Ijaroh Muntahiyat Bitamlik. Jadi di sini ijaroh juga ya Bu, sama seperti di atas. Iya, ijaroh akadnya dalam memindahkan hak dan manfaat, tapi ada bitamliknya di belakang. Maka di sini terakhir ada opsi namanya pemindahan kepemilikan barang. Jadi beda ya. Ada ijaroh, ada IMBT, ini dengan bitamlik. Ada juga akad qard namanya. Apa itu qard? Akad pinjaman. Ini pinjaman kawan-kawan. Dana kepada nasabah dengan ketentuan nasabah wajib mengembalikan dana
sesuai yang diterima pada waktu yang telah disepakati. Jadi itulah akad-akad yang biasanya ada pada transaksi perbankan syariah. Adapun implementasi atau penggunaan akad-akad di atas tadi, untuk akad mudharabah dan musyarakah, ini bisa digunakan untuk pembiayaan produktif, modal kerja misalnya gitu ya. Sedangkan akad murabahah atau jual beli digunakan untuk pembelian properti, barang, dan transportasi. Akad istisna ini untuk pemesanan pembuatan barang. Barangnya apa? Boleh, terserah, alat transportasi juga boleh. Sedangkan kalau ijaroh, ijaroh itu untuk pembelian jasa, paket jasa. Ijaroh ya, sewa. Jadi ini untuk paket jasa. Sedangkan kalau yang terakhir IMBT, dia sewa, tapi di akhir kepemilikan ada opsi kepemilikan properti atau barangnya. Alat transportasi juga boleh. Baik teman-teman semua, berdasarkan kepada hasil diskusi kita hari ini, maka kita dapat tarik beberapa kesimpulan, yaitu penyaluran pembiayaan atau kredit pada bank syariah berperan dalam pertumbuhan ekonomi masyarakat melalui pelaksanaan fungsi intermediasi berupa yang pertama yaitu penyaluran dana dari pihak yang surplus kepada pihak yang defisit, turut serta mengembangkan entrepreneurship terutama untuk umat Islam di Indonesia, gitu ya. Selain itu dapat juga memberikan kebutuhan masyarakat akan pembiayaan yang sesuai dengan syariah. Jadi bisa melalui pembiayaan syariah. Alhamdulillah materi pada pertemuan ini telah kita pelajari bersama-sama. Semoga materi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih bagi semua yang sudah mengikuti materi hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namaku Aira. Aku berasal dari keluarga yang kurang mampu. Namun, aku ingin kuliah. Aku ingin bekerja menjadi pegawai bank yang penghasilannya lumayan. Waktu itu selesai mengurus kebun orang tuaku, aku mendapat informasi dari temanku tentang prodi ekonomi syariah yang ada di Universitas Pamulang. Tanpa pikir panjang, aku bergegas menuju Universitas Pamulang dengan penuh semangat. Karena aku juga mendapat informasi dari temanku kalau di sana biayanya murah dan juga bebas uang gedung. Sesampainya di sana, aku langsung menuju tempat pendaftaran dan ternyata benar, biaya kuliah di sini murah karena dapat diangsur 200.000 per angsuran. Terlebih lagi, aku dibuat terkesima karena biaya yang semurah ini, tapi sudah dapat fasilitas yang sangat mewah. Aku sangat bersyukur akhirnya bisa kuliah dan meraih cita-citaku.